Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, ayo membaca. Ya, Sobat Juara, kembali di channel Pena Mr. Bams. Di kali ini kita akan ngobrol dengan Ibu Siti Nurjana, tapi lebih senang dipanggil Ibu Nur ya. Saya panggil Bu Nur aja nih ya. Ya, Dan siap. terima kasih Bu Nur sudah hadir di sini di acara Sobat Mr. Bam. Jadi channel Pena Mr. Bam itu ada lima segmen gitu. Ada keluarga, kemudian hobi, taman baca, literasi, dan guru. Kita ingin momen ini bisa ngobrol seluruh guru yang ada di Indonesia, kita sharing, hanya seperti hari ini dengan Bu Nur. Mungkin mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bisa bermanfaat buat siapa saja yang nonton tayangan ini. Dan acara ini disponsori juga oleh 3 Second, ya, disponsori oleh 3 Second yang ada di Bandung, bahkan di seluruh Indonesia. Dan baru-baru ini 3 Second buka toko yang ke-117 yang berada di Jalan Riau nomor 61 Kota Bandung. Jadi yang saya pakai ini dari 3 Second nih, Bu. Oh iya, iya. Oke. Keren. Boleh kenalkan dulu, Bu Nur, silahkan. Oke, saya panggilnya Mister atau Om atau Bapak ini ya? Boleh Mister aja ya. Kalau Om Oh terlalu iya. Mister aja nggak apa-apa. Oke, siap Mister. Terima kasih atas waktunya. Saya merasa apa ya? Merasa luar biasa ini diberi kesempatan oleh Mister Bam untuk bincang-bincang santai ya. Padahal saya bukan dari Jawa Barat ya, tetapi saya Iya. dari Jawa Tengah. Oke, perkenalkan nama saya Siti Nurjana. Saya sehari-harinya mengajar di SMK Negeri 1 Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Itu ya Mister, perkenalan dari saya. Saya ngajar mata pelajaran PPKN, gitu. Oke, PPKN. Selain ngajar, tugas di sekolah, apa lagi, Bu Nur? Saya ini macam-macam sih tugasnya Macam-macam ya, ya. sudah Boleh apa pernah aja. Biasa saya kalau guru itu kan sudah memang pernah banyak tugas ya, selain iya, ngajar. sudah pernah Apa aja saya tuh? jalani, waktu saya itu kan mengajar pertama kali tahun 1995 ya, waktu itu saya sebagai tenaga honorer di SMP. Itu sudah pertama kali saya beri amanah sebagai wali kelas gitu. Kemudian pada tahun 1997 karena di dekat rumah saya itu ada sekolah baru dari Yayasan Muhammadiyah, saya mengabdikan diri di sana dan mulai tahun 1997 itu sudah diberi kepercayaan. Jadi pada saat itu karena sekolahan baru, Mister, jadi saya itu bisa menjabat sebagai sekretaris, bisa juga sebagai kepala TU, bisa juga mewakili kepala sekolah. Jadi apa ya, Borongan gitu ya? sudah iya seperti itu. Sudah semua itu harus ditangani, harus mau belajar, intinya seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 2005 saya mulai alhamdulillah sudah mendapatkan SK CPNS dan kebetulan juga ditempatkan di sekolah baru. Jadi seperti apa ya, setiap kali saya ditempatkan di satu sekolah itu mesti harus babat alas dulu, Mister. Nah, Jadi di situ selalu pertama perintis ya? iya, jadi ikut merintis, istilahnya begitu. Jadi pertama kali itu langsung diberi amanah, untuk di bagian sarana prasarana, karena saya orang baru ya mau tidak mau saya harus menyesuaikan dan harus belajar gitu. Kemudian mulai tahun 2007 ya, 2007 langsung saya diamanati sebagai Wakasek Kurikulum. Nah, ini tugas yang amat berat juga. Orang baru belum tahu apa-apa sudah diamanati
Waka kurikulum, sehingga saya juga harus banyak belajar ke sekolah-sekolah terdekat yang sudah lebih awal, yang lebih maju seperti itu, Mister. Jadi setelah 5 tahun ya itu sampai tahun 2012 karena saya merasa kok apa ya jenuh gitu loh, Mister. Apa yang melihat yang lain itu bisa nyantai, kalau liburan bisa berlibur dengan keluarga, saya Berarti itu Ibu jarang dibutuhkan Bu sekali. tenaganya. Memang layak Pada gitu. saat itu jadi saya merasa bahwa kok kayaknya enak ya nyantai jadi guru biasa, bisa ini apa, bisa berkumpul sama keluarga, liburan dan lain sebagainya. Akhirnya saya tahun 2012 itu memang sengaja mengundurkan diri, Mister. Nah, Sebagai ternyata wakil dari kepala sekolah. ya, ternyata dari saya mengundurkan diri itu justru kepala sekolah nggak rela. Akhirnya saya diberi amanah lagi sebagai kepala perpustakaan, padahal saya sama sekali blank. Jadi di perpustakaan itu tugasnya ngapain dan sebagainya. Tapi akhirnya ya intinya semua tugas yang diberikan itu kalau diterima dengan rasa ikhlas dan dijalaninya dengan nawaitu bismillah ya. Itu ya insya Allah sebenarnya bisa sih. Jadi Seperti itu. sampai Terus sekarang masih kepala sekolah? Masih kepala oh, perpustakaan? bukan, karena mulai tahun 2013 saya pindah ke sekolah yang lebih dekat. Jadi sebelumnya itu penempatan pertama saya dari rumah itu 40 kilometer, Mister. Jadi pulang Itu pakai pergi apa? 8 Pak kendaraan umum atau pakai? Saya waktu itu pakai kendaraan umum, belum berani naik sepeda motor. Jadi saya berangkat itu 4:30, terus nanti 3 kali oper, Mister. Jadi kalau terlambat sedikit aja pasti sampai sekolah udah terlambat. Jadi seperti itulah kegiatan saya dulu, tetapi alhamdulillah setelah 8 tahun saya bisa pindah ke SMK yang baru, di SMK Negeri 1 Miri ini. Nah, awalnya saya nggak mau ya diberikan tugas tambahan, bukan berarti saya menolak ya, Mister. Tapi karena saya merasa orang baru kan belum pantas ya mendapatkan tugas tambahan seperti itu. Tapi ya akhirnya karena pada saat itu saya masih ingat benar apa yang sibuk itu Bu Nurjana saja, yang punya keluarga itu Bu Nurjana saja, semuanya punya keluarga seperti itu. Ya udah akhirnya sampai saat ini saya diberikan amanah sebagai ketua BKK. BKK itu apa tuh? BKK itu bursa kerja khusus. Jadi kalau di SMK itu kan ada ini BKK itu di bawahnya Wakasek Humas yang sebenarnya kalau menurut saya rohnya sebuah SMK itu justru malah ada di bursa kerja ini karena kita mengupayakan bagaimana caranya supaya anak-anak SMK ini selepas dari SMK itu langsung bisa bekerja di sebuah perusahaan. Gitu, Mister. Oke, ini kita lihat dulu tayangan berikut ini, Bu Nur. Jadi saya selalu mencoba untuk mencari video di YouTube untuk beberapa narasumber. Barangkali ada video yang bisa kita tayangkan dan kita saksikan sebentar lagi. Oke, Mister. Ini lagi kejadian apa nih, Bu? Astagfirullahaladzim, ternyata itu ini, Mister, saat itu sedang ada bencana di SMK Miri. Jadi pada hari itu hari Rabu ya. Saya ingat kenapa hari Rabu karena ini seragam saya kan pakai kebaya ya. Seragam kebaya itu
hari Kamis. Jadi satu hari sesudah kejadian bencana puting beliung yang menimpa di SMK kami. Jadi aula yang terbuka, tidak ada jadi aula kami itu terbuka, tidak tertutup gitu. Itu kena puting beliung dan akhirnya banyak korban yang ada di bawahnya gitu. Jadi teringat kejadian itu, Mister. Ini kita rindu ya dengan suasana ini ya, di pandemi ini. Iya. Kita jadi jauh sama anak-anak gitu ya. Benar, Mister. Nah, itu sehari setelah kejadian itu kan karena sudah terjadwal, anak-anak harus tes loker ya, lowongan kerjaan di SMK Negeri 2 Wonogiri kalau tidak salah ya. Jadi karena sudah terjadwal ya 100 lebih anak itu, akhirnya ya tetap kami berangkatkan walaupun kondisi suasana yang masih berduka begitu, Mister. Ini suasana dekat sama anak-anak tuh bagi ibu bapak guru di kondisi sekarang tuh rindu banget ya, Bu ya. Iya. Pandemi ini udah 8 bulan gitu ya. Betul. Jadi setiap ada lowongan pekerjaan gitu mesti kan saya langsung bersinggungan langsung dengan anak-anak yang ngoyak-oyak lah dan apalah. Oke, ini tadi tayangan yang saya dapat di YouTube gitu. Saya cari-cari, dapat ini gitu. Kemudian ternyata bisa memberikan gambaran suasana meskipun tidak semua ya, suasana di lingkungan sekolah yang Ibu Nur jalani. Nah, Bu Nur, saya kan kenal Bu Nur juga dari aktivitas grup kelas menulis, kemudian akhirnya kita di kelas blog juga, jadi kita bisa bertemu. Nah, tapi sebelum ngobrol-ngobrol itu, saya ingin bertanya dulu, gimana sih kondisi pola belajar yang dilaksanakan selama masa pandemi di sekolah Ibu, seperti apa sih? Gini, untuk pembelajaran, semua pembelajaran di SMK Negeri 1 Miri itu semuanya dikendalikan dari sekolah, Mister. Jadi semua siswa dan guru dibuatkan akun dari tim IT. Kita menggunakan Google Classroom. Dan semuanya itu terpantau dari tim IT SMK gitu. Jadi kalau ada guru yang jarang memberikan pembelajaran, kemudian anak banyak yang presensi, tidak hadir, itu pasti akan ketahuan. Ya? Jadi gurunya yang rajin sama yang nggak rajin ketahuan ya? Iya, jadi nanti akan ada grafik ya, grafik naik turunnya seperti itu. Baik buat guru maupun siswa gitu? Iya, betul. Jadi selama pandemi tetap terpantau, tetap terkendali. Nah, kalau boleh tahu SMKN 1 Miri ini ada berapa jurusan, Bu? Ada 7, Mister. 7 Jadi jurusan. ada 7 jurusan. Yang pertama itu TKR, teknik kendaraan ringan ya. Kemudian yang kedua multimedia. Yang ketiga animasi. Keempat bangunan ya. Sekarang DPIB. Tapi saya tahunya bangunan, jurusan bangunan, gambar bangunan itu ya. Kemudian ada kelistrikan, ada pengelasan dan ada ototronik. Jadi 7. Yang terakhir apa tuh tadi? Dengan ototronik. Ototronik itu sebenarnya bagian dari teknik kendaraan ringan ya, otomotif itu loh yang bagian dari otomotif. Cuman kalau tidak salah ototronik itu lebih ke ke interiornya mungkin ya. Benar nggak sih interior ya, istilahnya interiornya ya. Betul.
Kalau kalau instalasinya. kalau di sana siswanya banyakkan laki apa perempuan, Bu? Imbang, Mister. Jadi Oh, imbang ya. hampir semua jurusan itu ada ceweknya. Oh, Hampir semua jurusan itu iya, ada iya. cewek walaupun Biasanya kan SMK uh, identik cowok gitu ya. ya, tapi karena memang dari awal tahun 2005 itu berdiri itu kita namanya sudah SMK, Mister. Jadi Hmm. itu termasuk sekolah yang belum begitu lama sih. Jadi Hmm. begitu berdiri langsung namanya SMK gitu. Iya, iya, Jadi iya. di situ langsung jurusannya itu ya tadi awalnya belum 7 sih. Ya, Hmm. terus akhirnya berkembang sampai Berkembang. 7 Ya. jurusan dan total sekarang ada 45 kelas ya. 45 Dengan kelas. jumlah siswa sekitar kurang lebih 1.500. Wah, banyak juga ya, luar biasa. Ya. Kalau dari 2005 sekarang berarti udah hampir 15 tahun. Mungkin lulusannya kadang ada yang datang ke sekolah sudah kerja di mana itu suka suka kejadian nggak bener. Tiba-tiba datang alumni gitu, Bu, saya udah kerja di Eh, sini itu ada nggak? iya gini, karena saya di SMK Miri itu baru jalan 8 tahun ya kan Hmm. mulai 2013. Tetapi karena saat ini saya kebetulan itu sebagai ketua BKK yang bersentuhan langsung lah dengan Ya. alumni itu jadi apa ya ada kedekatan Hmm. emosional antara antara saya pribadi sebagai ketua BKK dengan anak-anak yang sudah alumni. Jadi rasanya luar biasa, Mister. Kalau bukan pada saat datang ke sekolah, justru kita ada grup, baik itu di Facebook itu ada grup khusus alumni SMK Negeri Batu Miri BKK gitu. Kemudian ada grup WhatsApp juga. Jadi saya buat ini untuk menjalin komunikasi secara berkelanjutan. Jadi bukan berarti setelah lulus itu putus, enggak, tetapi Hmm. tetap diwadahi. Lah disitulah banyak sekali siswa yang sudah bekerja berhasil gitu, ada yang di Jepang, ada yang Hmm. di Astra, ada yang di Pama, itu sering kirim kabar, Bu, Kirim kabar. berkat bimbingan, berkat Kirim oleh-oleh suka apa nggak, Bu? Kirim gimana? oleh-oleh, kirim oleh-oleh. Enggak sih, enggak juga seperti itu. Kirim oleh-oleh di mana? Enggak seperti itu. Jadi saya tuh, rasanya apa ya, senang banget kalau Ya, mereka itu sudah udah mengatakan, "Bu, berhasil saya ya. sudah ini." Ya, Iya. karena ya saya kan memang, saya tuh sukanya memberi motivasi lah, Hmm. wejangan gitu. Kalau dibanding dengan, memberikan materi gitu ya, imbang mungkin ya antara penanaman karakter bahwa kalian nanti itu saya selalu mengistilahkan gini, Mister, bawalah Pancasila itu, gendonglah kemana-mana gitu. Hmm. Pancasila itu walaupun kamu berada di luar negeri, karena Ibu yakin Pancasila itu akan bermanfaat dimanapun kamu berada. Uh. Kalau nggak percaya nanti kalau sudah kamu bekerja akan membuktikan gitu. Hmm. Karena dengan Pancasila itu kalian nanti dimanapun itu akan selamat dengan menghargai Betul. orang lain, menjaga sopan santun dan sebagainya itu, Hmm. maka dimanapun kalian berada yakinlah bahwa Pancasila itu akan menyelamatkanmu gitu. Begitu, Ini Mister. jiwa guru PPKN-nya keluar ya. Jiwa guru PPKN-nya keluar gitu ya. Karena Iya saya itu kan memang. guru TIK, jadi Oh gitu. gimana memanfaatkan alat-alat TIK atau teknologi yang ada, termasuk kita ngobrol hari ini ya, gitu. Jadi Iya. pasti pesan-pesan apapun seorang guru itu background mata pelajaran yang diampunya pasti tuh masuk termasuk Bu Nur gitu ya, karena guru Iya. PPKN yang ngingetinnya Pancasila, etika, moral, aturan itu kan yang memang sebagai tugas ya Bu ya. Oke Bu, Iya. kalau tugas yang selain tadi yang BKK itu kan apa ya, menjembatani siswa agar bisa bisa terjun ke dunia pekerjaan gitu kan. Biasanya Iya. yang paling sulit biasanya pas hal apa tuh untuk ngatur anak-anak
PKL atau apa itu kira-kira gimana tuh Bu? Anak-anak Nah, itu gimana tuh? iya. Nah ini Mister, apa namanya, saya itu apa ya, nggak tahu ya dari dulu itu saya selalu menganggap bahwa siswa itu saya samakan dengan anak saya sendiri gitu. Alhamdulillah. Ketika mereka, mendapatkan pekerjaan yang sudah diinginkan dan menjadi sukses di sana, saya itu rasanya lega sekali gitu. Kemudian saya juga akan merasa sedih jika, gini Mister, kan untuk proses ke dunia kerja itu melalui beberapa tahapan ya, Mister. Betul. Tidak usah saya sebutkan satu Ya. persatu, tapi manakala mereka itu tes gitu, karena kan saya kan sering nganter ya, Mister. Saya nganter, terus nungguin mereka, kadang sampai malam, Mister, sampai malam. Kemudian anak curhat, saya nggak punya sangu, kemudian jatah sangu saya kan cuma cukup untuk beli bensin, nggak mau ini apa jiwa ibunya keluar gitu. Keluar ya. Dan manakala setelah pengumuman ujian ternyata anak gagal, duh rasanya itu luar biasa. Sakit bener, sakit gitu. Saya posisikan gini, seandainya itu anak saya sendiri bagaimana gitu. Jadi ya suka Ikut dukanya sedih ya? seperti itulah. Ikut sedih ya? Iya, karena dari proses awal pembentukan apa ya, fisiknya, mulai tes fisik, kemudian psikotes, kemudian, tes wawancara, kemudian, medical check up, saya selalu ngawal, Mister. Dari awal sampai akhir itu saya selalu ngawal gitu. Dan begitu pun nanti kalau sudah bekerja, saya tetap ini memberikan wejangan motivasi, jangan lupa pesen-pesennya Bu Nurjana, pokoknya baik-baik di sana, semoga semuanya sukses dan lain sebagainya, seperti itu. Saya memang cerewet, Mister. Selalu seperti itu. Itu mungkin yang Kepada anak-anak. dikangenin sama alumni atau murid-murid di sana mungkin itu ya, cerewetnya itu mungkin. Ya, ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan walau hanya apa ya, hanya kecil sih kalau menurut saya, tapi mudah-mudahan itu bermanfaat bagi anak-anak ya. Ya, selain yang BKK itu kan tadi Ibu jelaskan bahwa ada petugas sebagai kepala perpustakaan gitu ya. Nah, ini kan kalau bilang dunia literasi dengan perpustakaan, ada gerakan literasi sekolah yang sudah berkembang di tahun 2013 gitu. Hal apa yang tersulit ketika Ibu menjabat atau melaksanakan tugas sebagai kepala perpustakaan di sekolah yang Ibu rasakan apa, Bu? Gini Mister, jadi pada tahun 2012 ketika saya diberikan amanah oleh kepala sekolah saya, itu kan saya, matur terus terang ya, "Bapak, saya belum menguasai tentang dunia perpustakaan, maka mohon diberikan satu izin, untuk mengikuti diklat." Jadi awal pada saat itu saya, ikutkan diklat di UNZ Yogyakarta ya, Mister. Terus ya pada saat itu sebenarnya nggak lama sih Mister, cuman sebentar, cuman saya sempat membuat, program kerja dan saya, berusaha untuk nembus ke apa ya, saya kerjasama dengan, apa, perpustakaan provinsi, kemudian saya juga nembus ke Jakarta, kemudian saya juga nembus, pribadi yang bisa saya mintai bantuan, apa namanya, buku-buku seperti itu dan, alhamdulillah ketika saya meninggalkan SMK Negeri 1 Sambirejo itu proposal saya kayaknya ada yang cair dari apa, provinsi. Kemudian dari 3 serangkai itu juga, di apa, mendapatkan buku. Sebenarnya ya waktu itu saya intinya gini, Mister, setiap kali saya diberikan tanggung jawab, saya berusaha untuk bekerja maksimal menurut saya begitu. Dan karena memang waktunya hanya singkat ya, apa, saya belum bisa bekerja maksimal di perpustakaan ini. Baru langkah-langkah apa, membuat proposal, apa, mengajukan bantuan dan lain sebagainya, gitu, Mister. Ya, sampai akhirnya Ibu nih juga bikin buku itu gimana ceritanya Ibu bisa akhirnya ada beberapa buku yang Ibu bisa terbitkan itu gimana Bu?
Oh, awalnya gini, sebenarnya itu dulu dari paksaan gitu, dari Dipaksa. paksaan. Ya kan belajar juga biasanya Iya. dipaksa dulu Bu anak-anak Bu. Jadi biasa. Saya awalnya itu, ngikuti pelatihan ya, pelatihan di lain kabupaten gitu, dipaksa oleh teman, "Pokoknya kamu harus ngikuti pelatihan nulis," gitu. Akhirnya saya ya udahlah, Itu karena tahun berapa ajakannya tuh Bu? baik. Latihan nulis 2017. 2017. 2017 ya, 2017 bulan apa ya itu, kayaknya udah akhir-akhir gitu. Nah, kemudian pas pelatihan itu kan dipaksa Mister, 1 bulan harus sudah menghasilkan karya gitu. Dan alhamdulillah, dengan usaha Boleh saya diperlihatkan berhasil bukunya? ini, Oke. menghasilkan buku ini. 1 jam apa? Mendebarkan, Mendebarkan. 1 jam mendebarkan di Don Muang. Oh, itu buku itu cerita tentang apa Bu? Kalau boleh berbagi Eee, dengan buku ini apa? buku ini menceritakan tentang, fokusnya itu sebenarnya perjalanan saya di Hmm. Thailand ya, ke Thailand ya. Kenapa saya bisa sampai ke Thailand, kemudian ada kejadian yang sungguh di luar di luar apa, kendali Malah. saya gitu Oh. ya. Saya waktu itu di Bandara Don Muang, itu ketangkep pihak imigrasi hanya Hmm. gara-gara apa, saya tidak sebenarnya tadi ini menjadi bumerang bagi saya ya, Hmm. Mister, karena setiap kali saya ngajar itu saya, eee, hormati budaya negara tetangga, nanti kalau kamu bekerja di manapun di luar negeri. Tapi saya waktu itu kayak blank gitu, saya Hmm. lupa segalanya. Eee, Waktu di bandara saya nggak sengaja, ya sengaja sih memang, tapi saya kayak orang dilupakan itu loh, Mister. Hmm. Padahal di situ terpampang banyak sekali dilarang mengambil gambar. Lah saya itu mengabadikan gambar gitu loh di Hmm. bandara itu. Lah akhirnya saya ditangkap, terus tidak diproses lama sekali itu Hmm. Mister. Makanya itu saya beri judul 1 jam mendebarkan itu karena saya takutnya gini, nanti kalau saya dimasukkan penjara gimana? Gimana dengan kedinasan saya? Oh, Bagaimana iya, iya. dengan anak-anak? Itu berangkat ke Thailand emang program apa Bu? Kalau boleh tahu? Ya jalan-jalan aja Oh, sih. jalan-jalan aja. Oke. Jalan-jalan karena belajar juga sih Belajar sebenarnya ini. juga ya. Iya. Ya. Itu berapa halaman Bu yang buku yang dibuat? Ada berapa halaman ya? Sampai 200? Mohon maaf, saya tak pakai kacamata dulu, nggak kelihatan. Ada 100, hanya 103, Mister. 103 ya? 103 halaman, iya. Iya, iya. Itu Nah, satu karena satu ini bulan selesai ya? iya, 1 bulan tapi karena selesai. ini nulis pertama kali ya sudah bahasanya gimana saya nggak saya malu sih sebenarnya. Iya. Ya. Ini kacamatanya boleh dilepas lagi Bu, Oh, biar iya, ya terima ada kasih. cahayanya nggak? Ya. Oh, iya, Ya. iya. Oke, itu perjalanan literasi yang Ibu lakukan dari buat buku. Kemudian sudah berapa buku Bu yang dibuat sampai saat Eh, hari ini? Saat ini sudah ada berapa ya? Yang sudah terbit yang pasti 6 ya. 6 ya. 6, terus yang bulan Desember ini insya Allah terbit 1. Terus Terbit satu. menyusul lagi nanti 2 insya Allah. Jadi gini, Mister, saat pandemi ini saya memang ingin mengisi waktu di rumah itu dengan kegiatan menulis gitu. Dan kebetulan ada beberapa grup penulisan, saya ikut mentor baik itu melalui grup tapi juga ada secara personal ya. Saya ikut pembimbingan begitu. Dan 3 buku itu berjalan beriringan Luar gitu, biasa. Mister. Dan alhamdulillah yang 1 sudah selesai, yang 2 proses finishing. Jadi Tapi di masa saya pandemi ini luar biasa ya, bisa menghasilkan karya. Mungkin itu salah satu salah satu berkah ya. Berkah. Mohon maaf loh, bukan berarti saya
dalam tanda kutip negatif bukan, saya senang dengan kondisi corona bukan, tapi justru dengan adanya corona ini tidak berlarut-larut dalam kesedihan, tetapi saya mengisinya dengan kegiatan menulis karena kesempatan yang baik. Kapan lagi saya bisa konsen nulis ke buku kalau tidak masa-masa seperti ini, mengingat kesibukan di sekolah. Apa sih yang menjadi kesulitan pada saat menuliskan buku, yang jadi kesulitan yang Ibu Nur rasakan ketika menyusun sebuah buku, apa tuh? Yang paling sulit ya memanage diri sendiri, Mister. Jadi harusnya saya komitmen 1 hari harus menghasilkan tulisan berapa lembar ya. Cuman kan yang namanya manusia itu kadang kan ada hal-hal yang harus didahulukan. Oh, saya sudah membuat planning sekian, sudah membuat jadwal sekian hari, sekian bulan harus selesai, tapi ternyata kadang faktor alam juga berbicara, Mister. Jadi manakala itu harus didahulukan ya saya dahulukan, apalagi kalau sudah menyangkut kedinasan ya saya tetap harus mendahulukan kedinasan dulu begitu. Biasanya, itu yang paling sulit. Biasanya kalau nulis tuh yang nyaman tuh waktunya kapan tuh? Saya kalau nulis selalu malam, Mister. Malam. Jadi selalu malam. Jadi saya mengambil habis maghrib itu kadang saya sudah mulai, tetapi nanti saya lanjutkan lagi setelah Isya, atau kadang-kadang ya setelah Isya saya nulisnya gitu. Itu bagaimana menuangkan ide yang ada di kepala kemudian bisa akhirnya menjadi sebuah tulisan atau lengkapnya ya sebuah buku itu biasanya apa tuh yang termotivasi akhirnya bisa menulis dengan menghasilkan sebuah karya, beberapa buku yang sudah Ibu Nur hasilkan? Kuncinya ya ini banyak membaca. Jadi kuncinya banyak membaca. Jadi saya sering yang saya tuju biasanya ada satu ke perpustakaan daerah, justru ke Solo saya. Ke Solo ya? Tidak tidak dari Sragen ke Solo berapa lama nih biasanya? Kalau naik sepeda motor sih cepat, sekitar 20 menit sampai. 20 menit sampai. Ya, ini kan saya ngitung nih Bandung Sragen aja hampir 570 kiloan lah. Saya dari Bandung, tapi pakai teknologi kita bisa ketemu gitu ya, bisa ngobrol seperti ini gitu kan. Iya betul. Jadi saya itu tinggalnya di Kabupaten Sragen tapi paling barat, Mister. Jadi Jalan Solo Purwodadi, sehingga saya lebih nyaman kalau cari apa-apa itu ke Solo, bukan ke Sragennya ya? Gitu. Iya. Nah, saya tuh mesti yang saya tuju kalau tidak ke perpustakaan Solo ya ke Gramedia gitu. Gramedia selalu ada di mana-mana ya. Lebih mudah ya. Iya betul. Kalau pas ke perpustakaan Solo karena saya tidak punya kartu, paling bagian-bagian bagian-bagian terpenting dari yang ingin saya tulis itu saya foto pakai HP. Nah itulah teknologi, Mister. Manfaatnya HP. Jadi saya foto terus nanti sampai rumah saya jadikan referensi. Tapi kalau di Gramedia ya paling mesti harus beli buku gitu. Jadi di rumah itu banyak buku-buku yang menunjang lah. Kalau misalnya saat ini kan saya menulis buku pengayaan, sehingga saya banyak mencari buku-buku sebagai referensi pengayaan PPKN. Jadi yang sesuai dengan mata pelajaran Ibu ya, PPKN ya? Iya, saya saat ini memang konsen ke buku pengayaan. Pengayaan ya. Kalau yang kemarin saya sempat menulis buku yang insya Allah bulan Desember ini terbit itu tentang 11 kiat ampuh ya menjadi penulis artikel di koran atau majalah. Nah itu saya malah terbalik, Mister. Terbalik. Jadi sebagai motivasi saya nulis bukunya dulu gitu. Saya nulis bukunya dulu ini tujuannya agar saya termotivasi untuk menulis di majalah dan
koran gitu. Sudah tembus ke koran apa nih Bu tulisan Ibu? Alhamdulillah ya, kalau majalah di Edupos kemarin sudah terbit, tapi nggak bawa Mister karena posisi saya ini saat ini di SMK bukan di rumah. Di sekolah ya. Ya di koran tapi online, koran. Oh, koran online ya. Tapi artinya karya kita sudah diterima, sudah ada yang di koran meskipun online, kemudian di majalah, kemudian menuliskan buku. Hal apa yang akhirnya dengan karya itu yang Ibu tampilkan, rasa puas apa sih yang bisa disampaikan atau berbagi dengan teman-teman Sobat Juara? Kita punya panggilan untuk penonton Pena Mr. Bam ini Sobat Juara. Apa kira-kira Bu kepuasan setelah misalnya bisa menghasilkan buku, kemudian nulis di majalah, nulis di koran gitu. Apa yang Ibu rasakan? Ya, saya merasa merasa bahwa saya senang ternyata dulu saya menganggap bahwa masa sih saya bisa nulis sampai dipaksa-paksa, pokoknya kamu harus latihan menulis, harus ikut pelatihan menulis, pasti kamu bisa nulis. Dan setelah ternyata saya menghasilkan sebuah karya dan ternyata bisa mendapatkan ISBN, itu merupakan kepuasan tersendiri, Mister. Satu hal yang mungkin membuat saya, kenapa kok saya saat ini terus berusaha menulis, itu karena saya ingin memotivasi anak saya gitu. Sampai saat ini memang anak-anak saya belum ada yang tertarik. Mungkin belum. Lah ya, belum ada yang tertarik. Tapi saya pingin suatu ketika, ternyata ibu ini menulis itu bukan, jujur Mister, banyak yang mengatakan, wah berarti ini golongannya cepat naik loh. Bukan, sebenarnya tujuan bukan utama untuk saya naik golongan ya? Iya, bukan hanya sekedar naik golongan, justru malah saya terbengkelai Mister sampai saat ini karena 8 tahun saya tidak ngurus kenaikan pangkat. Oh gitu ya? Iya. Ya, keasikan gitu ya, dengan kegiatan literasi keasikan gitu ya, nggak mikirin naik pangkat gitu. Tapi justru gini loh Mister, saya itu pengennya setelah nanti pensiun itu saya tidak tidak bingung apa yang harus saya lakukan. Tetapi saya sudah memiliki satu kebiasaan yang sangat mengasihkan, yang membuat saya enjoy, bisa menuangkan ide-ide saya gitu, walaupun mungkin belum sehebat orang lain ya, tetapi menurut saya sudah berusaha dan cukup membuat saya bahagia. Itu yang terpenting, Mister. Itu poinnya tadi sudah ketemu tuh untuk menuju sesuatu yang bahagia ketika kita berkarya ya. Jadi ada rasa kepuasan di batin kita gitu ya, bahwa kita sudah menghasilkan buku, meskipun orang kadang-kadang mengejar bikin buku biar cepat naik pangkat bagi PNS kan begitu ya. Kalau saya karena di swasta mungkin tidak seperti itu ya, karena memang beda dengan aktivitas yang di PNS yang ketika dapat karya, ini kalau buku sendiri dapat poinnya sekian, kalau rame-rame paling banyak 4 orang nanti poinnya sekian. Tapi tujuannya adalah agar kita bahagia, bisa berbagi dengan karya yang kita buat, sehingga nanti pada saat pensiun atau mungkin dari sekarang, kegiatan-kegiatan menulis itu sesungguhnya memang hal yang mudah, akan tetapi ketika tidak dilakukan dengan terus-menerus rasanya kayak sulit. Untuk jadi sebuah buku aja itu rasanya gitu. Tapi kalau mungkin sudah dapat satu buku, rasanya ingin membuat buku yang lain. Jadi biasanya kan mengawalinya dari buku-buku bareng-bareng gitu ya. Dan itu di masa pandemi ini saya lihat juga memang banyak ya, justru saya ketemu Bu Nur ini gara-gara pandemi ya. Kita satu grup, belajar blog, kemudian belajar menulis, sehingga bisa ketemu dan akhirnya kita bisa ngobrol di channel Pena Mr. Bam ini. Ini Mbak Nur, waktunya luar biasa ya, kita ngobrol kayaknya baru 10 menit, padahal waktunya kan ini jalan terus. Kayak barusan banget ya.
Jadi Satu kayak hal yang barusan ingin saya sampaikan, Mister, gimana? kalau saya itu hanya mengejar apa ya, kenaikan golongan, saya akan tertekan karena nanti, ini nanti bisa saya nilaikan enggak, saya menilaikan enggak. Jadi saya Jadi lebih beban ya? lebih iya, jadi ya lebih santai kalau Lebih saya tanpa santai. beban, saya nulis tidak harus untuk kenaikan Betul. pangkat, tetapi Tapi ada disitulah kita kebahagiaannya ketika iya, nama kita tercantum kebahagiaan. di buku dan bukunya bisa dinikmati oleh orang Betul. banyak. Wah, ini luar biasa nih Mbak Nur. Eh, obrolan hari ini mudah-mudahan ini bisa didengar oleh siapapun sobat juara Mr. Bam, mudah-mudahan terinspirasi dan biasanya di akhir sesi nih kita minta Bu Nur, saya biasa mengeluarkan kalimat bahagia meskipun sampai detik ini belum bertambah nih, stop dulu di website, kemudian di Instagram, masih stop, lebih ke program-program yang lain menyesuaikan dengan kesibukan di sekolah. Bu Nur, silahkan berbagi kalimat semangat atau kalimat bahagia yang ingin disampaikan untuk sobat juara Mr. Bam. Silakan. Oke, Mister. Gini, Mister. Kadang kita apa yang kita lakukan sebenarnya hal yang kecil ya, Mister. Tapi kalau dengan hal kecil itu bisa membuat bahagia orang lain, kenapa tidak gitu. Maka lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain walaupun hanya sekecil biji zarah. Gitu. Jadi merupakan satu kebahagiaan sendiri jika dengan apa yang kita lakukan walau hanya sekecil, hanya menasihati anak, hanya memberikan motivasi anak, tetapi efeknya itu sangat luar biasa itu, ya harusnya kita bisa melakukannya dan semua orang pasti bisa melakukan asalkan mau. Itu, Oke. Mister. Benar, kalau misalnya tayangan ini diputar lagi, tapi 5 tahun ke depan, ini kalau sekarang kan 2020 nih, tiba-tiba Iya. Bu Nur atau mungkin murid-muridnya nanti nonton tayangan ini, jangan lupa nanti subscribe juga ya, subscribe juga. Kalau misalnya 5 tahun ke depan, ada nggak yang ingin disampaikan gitu? Jadi video ini, tayangan ini ditonton 5 tahun kemudian, terus kira-kira apa yang ingin disampaikan? Saya menyampaikan Ya, kepada uh, buat diri sendiri, buat diri sendiri. Jadi, alhamdulillah, alhamdulillah saya dipertemukan dengan Mr. Bam dan kalau mungkin saya tidak ketemu dengan Mr. Bam di apa ya di pelatihan blog ya sebagai mentor saya mungkin saya tidak akan pernah siaran seperti ini gitu. ya, oke. Terima kasih Bu Nur sudah hadir di Sobat Mr. Bam di channel Pena Mr. Bam tayangan kali ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat ya buat siapa saja yang nonton. Kalau tadi ada kalimat penyemangat, ada nggak yang ingin disampaikan buat murid-murid Ibu yang nanti barangkali nonton, yang alumni atau murid yang masih belajar, ada nggak yang ingin disampaikan? Silahkan Bu. Oke. Untuk anak-anakku, baik yang masih kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, jangan patah semangat walaupun mungkin kondisinya dalam kondisi yang berbeda, tidak normal seperti masa-masa sebelumnya, tapi yakinlah semua ini akan tetap ada manfaatnya buat kalian semua. Maka dari itu tetap semangat belajar dan untuk anak-anakku yang sudah alumni dimanapun kalian berada, tetap ingat pesan dari Bu Nurjana, bawalah diri kalian dimanapun berada, insya Allah kalian akan selamat dan mudah-mudahan semuanya sukses dalam dunia kerja apapun pekerjaan kalian. Ya, terima kasih Bu Nur Cukup, ya. Pesan Mister. itu tidak hanya juga buat murid-murid SMKN 1 Miri Kabupaten Sragen, tapi murid-murid SMK dimanapun berada di Semua, Indonesia, iya. di semuanya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi Bu Nur, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan buat Bu Nur yang hadir di tengah-tengah kita di tayangan ini.
Ya, Terima pemirsa kasih, Sobat Mister. Juara, inilah tayangan kali ini bersama Bu Nur dari SMKN 1 Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Tayangan ini disupport oleh 3 Second. Kemudian silahkan dibuka pena mrbams.id, kemudian Instagram, juga Facebooknya, dan di-subscribe channel YouTube Pena Mr. Bam. Saya Mr. Bam undur pamit. Terima kasih Munur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Waalaikumsalam literasi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ayo membaca. Terima kasih. Sampai Dadah. jumpa.